Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Ekonomi Produksi Pertanian. Di sini anggota saya ada 4. Yang pertama yaitu Muhammad Yunus Solihuddin dengan NIM 180321 100 119. Dan yang kedua ada saya sendiri Fikri Firmansyah dengan NIM 180321 100 140. Dan yang ketiga ada Mega Elvina Inga Abdillah dengan NIM 180321 1066. Dan yang terakhir ada Elvina Yasmin Khofifa dengan NIM 180321 100 142. Kami menggunakan dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependennya produksi, variabel independennya luas lahan, jumlah benih, jumlah pupuk N, jumlah pupuk P, jumlah tenaga kerja. Dan kami menggunakan jumlah data sebanyak 51 responden. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi. Dari data di atas, mendeteksi kasus inefisiensi dengan nilai LR. H0 sama dengan di lapang tidak ada kasus inefisiensi. H1, di lapang terdapat kasus inefisiensi. LR test of the one set error sebesar 0,333.789.32 E plus 00 with number of restriction sama dengan interpretasi the final MLA estimate. Diketahui nilai LR test of the one set error pada data produksi petani di Kabupaten Tabanan didapatkan hasil nilai LR sebesar 0,333, sedangkan nilai kode PAM-nya itu sebesar 5,138 dengan taraf kesalahannya sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai LR itu lebih kecil daripada nilai kode PAM-nya, yang artinya hipotesisnya itu terima H0. Artinya di lapang itu tidak terdapat kasus inefisiensi. Nah, sedangkan pada nilai gamanya, di mana nilai gamma ini digunakan untuk mengetahui presentasi error termnya yang disebabkan oleh inefisiensi teknis. Didapatkan hasil nilai T hitungnya sebesar 0,470 dan nilai T tabelnya sebesar 2,014 dengan taraf 5%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai T hitung itu lebih kecil daripada nilai T tabel. Nah, untuk pengaruh pada masing-masing variabel sendiri, pada variabel beta 1 atau luas lahan, itu nilai T hitungnya diketahui sebesar 8,486 dan nilai T tabelnya itu sebesar 2,014 dengan taraf sebesar 5%. Atau nilai T hitung itu lebih besar daripada T tabel. Hal ini menunjukkan bahwa jika luas lahan ditambah sebesar 1%, maka output yang akan dihasilkan itu akan meningkat sebesar 8,48%. Nah, sedangkan pada beta 2 atau jumlah benih itu T hitungnya diketahui sebesar 7,170 dan T tabelnya sebesar 2,014. Hal ini menunjukkan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel. Artinya signifikan. Jadi jika jumlah benih itu ditambah sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 7,17%. Nah, pada variabel ketiga beta 3 atau jumlah pupuk N itu diketahui nilai T hitungnya sebesar 2,618
dan T tabelnya itu 2,14. Hal ini menunjukkan bahwa T hitung itu masih lebih besar daripada T tabel. Jika jumlah pupuk N itu ditambah 1%, maka output yang akan dihasilkan itu akan meningkat sebesar 2,61%. Dan pada variabel keempat, beta 4 atau jumlah pupuk Ponska, itu T hitungnya sebesar 3,872 dan T tabelnya 2,014. Artinya T hitung masih lebih besar daripada T tabel. Jika jumlah pupuk P Ponska ditingkatkan sebesar 1%, maka outputnya akan meningkat sebesar 3,87%. Nah, pada beta 5 jumlah tenaga kerja T hitungnya itu sebesar 5,700 dan T tabelnya 2,14. T hitung masih lebih besar daripada T tabel. Jika jumlah tenaga kerja ditambah 1%, maka outputnya akan bertambah 5,70%. Dan yang terakhir, variabel terakhir yaitu variabel pengalaman atau beta 6. Itu T hitungnya sebesar 5,72 dan T tabelnya 2,014. T hitung lebih besar daripada T tabel. Artinya jika pengalaman petani itu semakin banyak petani yang berpengalaman meningkat sebesar 1%, maka outputnya akan meningkat sebesar 5,72%. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk presentasi kali ini. Apabila ada kekurangan dalam pembuatan video, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.